Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 perkara yang akan memudahkan kita jalan menuju surga Allah. Jadi apa saja 4 perkara yang akan memudahkan kita untuk menuju jalan surganya Allah? Jadi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu aksamu salam wa imut to'am wasilul arham wasallu wan nasu niyamun tadhulul jannata bisalam, yang artinya itu sebarkanlah kedamaian, berikan makanan, bersilaturahmilah, sholatlah ketika orang-orang sedang tidur, dan engkau akan masuk surga dengan damai. Yang pertama itu adalah sebarkanlah kedamaian. Yang dimaksud sebarkan kedamaian di sini adalah misalkan bisa diawali dengan memberikan ucapan salam kepada saudara kita, yaitu sesama muslim, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya itu keselamatan, rahmat, dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Dan lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh dia dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat, dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti yang sangat dalam menebarkan kedamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama. Lalu yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Jadi memberikan makanan di sini yaitu Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, yaitu bersedekah terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Turmudi dalam Sunan Turmudi juz 3 halaman 407 disebutkan, yang artinya itu orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi juz 4 halaman 138 menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia panah ini. Jadi sikap dermawan itu tumbuh dari penghayatan seorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dermawan mereka yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang pelit atau bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia ini dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu tempat yang layak bagi seorang yang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi seorang yang pelit atau bakhil adalah neraka. Perkara yang ketiga yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam, mengenai pentingnya silaturahim terdapat sebuah cerita dari Imam Asyibani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94, yaitu suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, "Tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan tali silaturahim." Kemudian seorang pemuda itu keluar dari halaqah. Lalu pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan suatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahmi."
Perkara yang terakhir, yang keempat, yaitu menjalankan sholat malam ketika banyak orang yang telah tidur terlelap. Sholat malam menjadi sholat yang spesial. Mengapa? Karena dilakukan di waktu ketika orang-orang sedang beristirahat atau lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Karena di waktu ini banyak orang yang sedang tidur terlelap, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam ini, di tengah malam tersebut, mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Jadi dari 4 perkara tersebut, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan istiqomah dalam melaksanakan perkara yang disebutkan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.